Hello Gunners, balik lagi sama gue Vero di segmen review Arsenal lawan Lens yang akhirnya bener sesuai perkataan gue bahwa akhirnya Arsenal bisa membantai Lens dengan skor 6-0 di kandang sendiri, yang dimana emang performa Arsenal lagi cukup bagus sedangkan Lens lagi agak ya gini kayak lagi naik turun di Liga Prancis. Kalau kalian lihat sendiri mereka di liga gitu. Jujur gue cuma nonton babak pertama full, sedangkan babak keduanya gue cuma nonton 10 menit terakhir doang. Itu pun replay sebenarnya. Tapi dari babak pertama yang 5-0 tuh aja sebenarnya gue udah puas banget sih, dalam artian wah jarang-jarang kan di musim ini ya, kita ngomong di musim ini Arsenal benar-benar bisa menggolkan sampai 6 digit man. 6 digit tuh gila sih. Musim lalu kayaknya nggak ada yang 6 digit ya, paling tinggi kayaknya di 4 deh kayaknya musim lalu, gue juga lupa sorry. Tapi akhirnya yang tahun ini bener-bener gila sih, bener-bener gila gitu. Tapi dari yang pertama pun gue apa sih yang ngebuat gila gitu sehingga sebenarnya nggak ada men. Dalam artian di preview gue sebelumnya gue pernah bilang kalau Arsenal sebenarnya cukup bermain rapi, seperti biasa rapi, konsisten cuma mungkin ya perlu memasukkan beberapa taktik mini taktik lah, kayak misalkan memanfaatkan bola-bola atas dan dan long ball yang juga sebenarnya diterapkan, tapi bukan long ball yang tipe-tipe ke kotak penalti kayak gue bilang, tapi lebih ke long ball ketika Lens meninggalkan beberapa kali lini belakangnya, terus langsung beberapa kali kan ada terdapat umpan-umpan jauh. Salah satu itu gol yang dicetak sama Martinelli itu kan dari umpan long ball, long passingnya si Tomiyasu. Begitu juga golnya si Odegaard sih, menurutku golnya Odegaard sama Martinelli itu gol yang paling cakep lah di match kali ini ya, terutama si Odegaard sih, dari umpan 2 kali asis briliannya si Tomiyasu gitu. Tapi balik lagi, menurut gue di match kali ini itu membuktikan bahwa Arsenal walaupun mungkin musim ini nggak semulus musim lalu dari segi permainan, tapi mental mereka tuh cenderung gini men, cenderung set atas. Walaupun mungkin permainannya agak nurun, tapi mentalnya tuh udah mulai bisa dibilang lebih dewasa lah. Walaupun mungkin ya belum sedewasa kayak City, matang belum City ketika juara Liga Champions musim lalu maupun Madrid dan lain-lain. Dia memang mulai bagus lah, itu poin pentingnya sebenarnya, daripada sekedar menang 6-0, walaupun sebenarnya kita pun menang tipis ataupun kita seri aja sebenarnya itu udah kita udah peluang lolos kita tuh besar ya, karena Sevilla lawan PSV itu keteteran terus sih Sevilla tuh gitu sih. Dan buat gue babak kedua so far walaupun itu cuma 10 menit sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan ya, walaupun gue cukup suka Arteta masukin juga Kiwior sebagai back kiri tengah ya, terus juga ya mainin Tomiyasu sebagai dari awal. Cuman yang gue pengen highlight ya, kenapa sih lu nggak kasih gitu pemain-pemain macam Elneny, Cedric, sama mungkin Ethan Nwaneri itu kan sebagai masuk kalau udah 6-0, kenapa lu masukin si Nketiah yang lain, padahal kan mereka tuh deserve ya, termasuk ISR juga ISR kayaknya nggak masuk sih, pokoknya 3 tuh lah minimal mereka deserve lah buat main gitu. Lagi lu udah 5-0 juga kan, kenapa sih nggak masukin itu sih, mungkin yang gue sangat ya sayangkan aja sih. Tapi bukan berarti mungkin di next match mereka bakal dimainkan minimal sebagai subs kalau nggak sebagai starter gitu kan, karena udah menang juga gitu kan, udah pasti lolos juga. Dan buat gue yang gue juga buat happy adalah bagaimana sang kapten kita Odegaard itu balik lagi performa bagusnya gitu. Odegaard itu juga balik lagi performa bagusnya, itu yang gue suka. Dan bagaimana tuh kayaknya Arteta sekarang mulai sadar, dia juga termasuk yang gue sukai juga adalah Arteta mulai sadar bahwa dia tidak harus selalu menggunakan konsep kayak misalkan ini khusus di 2 fullbacknya itu satu harus lebih bertahan, yang diambil dari back yang paling bertahan nanti lebih agak mundur, nanti satu back tuh lebih ke kayak lebih kayak invert ke tengah kayak Zinchenko sama Gapsus. Kalau enggak sewaktu Timber masih itu Kiwior di kiri, Timber di kanan gitu. Kalau enggak ya Kiwior di kiri, nanti Partey agak lebih ke tengah sebagai back kanan itu di awal-awal gitu. Seperti itu kan sebenarnya ya, maksud gue nggak harus kayak gitu, tapi dia juga bisa memainkan pola yang sebenarnya dia gunakan di 2 tahun pertamanya ya, khususnya di tahun
Masih ingat nggak ketika tahun Arsenal hampir masuk ke 4 Liga Champions cuma gara-gara kalah sama Spurs. Nah di situ kan sebenarnya itu menggunakan kombinasi si ini kan, si Tierney sama Tomiyasu kan. Nah mungkin dia juga bisa lah, satu lebih ke invert, satu lebih ke balance yang lebih overlap lah gitu. Mungkin bisa lah kayak gitu, nggak harus kayak pakem yang sekarang, biar ada variasi maksudnya, nggak harus kayak pakemnya seperti itu. Terus yang gue juga heran juga bagaimana Zinchenko mulai bagus lagi gitu kan, setelah dia mungkin bersaing gitu sama sering agak dicadangin, akhirnya Tomiyasu main bagus terus, cukup konsisten. Akhirnya ketika Zini mulai bagus lagi, ya udahlah, mending Ben White lagi agak cedera, ya udah Tomiyasu sebagai bek kanan, akhirnya imbang kan, konsep akhirnya imbang gitu, nggak Ben White terus sama di sisi kanan gitu kan. Terus ya apa namanya, dua pertahanan juga makin bagus, makin stabil. Tengah juga gue juga salut ya, akhirnya trio Declan Rice, Havertz sama Odegaard itu mulai api. Biasanya tuh Havertz akhir-akhir itu Havertz cuman Declan Rice yang api, sedangkan tengahnya tuh ya akhir-akhir ini Odegaard kan sering dicadangin juga, makanya dia sering main yang kayak misalkan Vieira atau Trossard ataupun ISR gitu. At least apa ya, koneksi chemistry-nya Declan Rice sama Havertz tuh udah mulai oke lah. Tinggal Odegaard aja sama yang baru nih. Soalnya kemarin kopartner di tengah itu kan Xhaka sama Chaka sama si Paris, karena udah beda itu sih, agak beda ya. Terus sisi kanannya juga oke lah, sisi kanannya selama nggak cedera Saka, makanya gue berharap dia beli sayap kanan lah. Sayap kanan ya syukur-syukur mau beli striker sih, tapi kayaknya striker tuh umurnya itu nanti gue bahas di akhir pekan, biasanya itu kayaknya lebih di musim panas lah. Mungkin sayap kanan namanya, walaupun paling yang paling kuat musim dingin itu gelandang sih daripada striker maupun sayap kanan, tapi gue berharapnya sih ya antara striker sayap kanan lah ya. Terus nanti sayap kiri juga udah oke, tengahnya juga udah oke ya. Gapsus tuh kalian lihat lah golnya Gapsus ketika dijadikan nomor 9 kayak gitu deh. Tapi selama ini kan dia nomor 9 yang lebih kayak false nine sebenarnya Gapsus tuh, dia bawa Arteta dan apa namanya, dan ketika dia bermain lebih ke tengah gitu, nanti tinggal nunggu umpan-umpan ciamik dari Havertz maupun Odegaard ya. Begitu sih Gapsus yang kita kenal. Dan itu aja dari gue kayaknya. See you in the next preview Arsenal lawan Wolves ya. Menarik gitu karena Wolves ini di bawah Gary O'Neil yang dulunya pelatih bertahan, sekarang lebih menyerang. Harusnya Arsenal bisa menang lah, walaupun nanti bisa. Oke, see you.